Ladies and gentlemen, portal ready to take off. Halo Sobat Translo. Halo guys. Kita di sini akan melakukan podcast Portal. Betul, podcastnya anak transportasi dan logistik. Jadi hari ini kita kedatangan tamu dari University of Kuala Lumpur. Khususnya di mana? Dari mana Kak? Uniki Elmia. Jadi hari ini kita agak spesial dikit podcastnya karena tamu kita langsung dari Malaysia. Oke. Jadi kakak-kakak gimana kabarnya hari ini, baik? Baik, Oke. Flight lancar ya kemarin ya? Alhamdulillah. Semuanya bagus. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke pembicaraan Betul. kita hari ini, perkenalkan nama aku Raina Raisa Rangkuti. Aku Muhammad Syaiful Anugrah Ilahi Dan ada teman-teman kita dari Malaysia. Tak kenal maka tak sayang. So first kita harus kenalan dulu nih dari kakak yang paling ujung. Oke Paling Kak? ujung. Namanya Khairuddin. Oke. Malaysia. Dipanggilnya siapa biasanya? Dipanggil Kai. Oh, Kai. Kak Kai, keren. Next kita ada kakak Saya Anis, boleh panggil Anis juga. Anis. Anis tuh macam orang Indonesia. Manis. Oh ya, manis. Bener banget. Kalau kakak dari mana Kak? So nama diberi Farid, boleh panggil Farid ataupun Red. Rick. Rick. Oke. Oke. Kalau kakak yang paling dekat saya nih, yang paling manis. Kakak dari mana Kak? Hai, nama saya Darwisha, boleh panggil Wisha. Oh, Kak Wisha. So, hari ini kita akan borak, kalau bahasa Malaynya borak. Nih kita akan berbincang-bincang mengenai perkuliahan mungkin, pendidikan juga, masalah transportasi dan logistik. Betul, tentunya. dan juga trip mereka yang katanya ini banyak dan panjang selama berapa bulan? 3 bulan ya? 2 minggu. Oh, 2 minggu. Kakak nih Udah bisa menetap di Indonesia kalau begitu. kayaknya deh. Besok-besok pulang-pulang ke Malaya bilangnya lo gua. Lo gua. Lo gua. Bukan awak, saya awak. Oh, bukan awak saya lagi. Lo gua. Lo gua. Besok nggak borak lagi. Nggak. Nongki. Oh, yes. Ais. Udah nongki sekarang Udah bahasanya. jadi anak Jaksel. Betul. Bora. Bukan ngobrol ya. Nongki itu hampir sama dengan borak. Kita pergi dengan teman-teman, pergi ke kafe atau Ya. nanti ke warkop, Warkop. warung kopi, Warung kopi. bercerita, ngobrol-ngobrol bareng gitu. Kalau di Malaysia lagi macam itu mungkin lepak. Oh, lepak. Oh, lepak. Paham. So, ada vocab baru ini. Iya, Lepak. Buat kita ya. Buat kita. Buat kita. Nanti kita ajarin vocab buat orang niat juga. Kita akan ngajarin cara ngomong lu gua. Ya. Oke, masuk ke pembahasan kita. Pertama kita mau tahu dulu nih, kakak-kakak ini di Malaysianya di kampus apa sih sebenarnya? Di kampus Kami semua datang dari kampus Uniki Elmia. Uniki Elmiat. UniKL itu kepanjangannya apa sih? Uniki itu University Kuala Lumpur. Oh, University of Kuala Lumpur. Niat itu apa, Kak? MIAT means Malaysian Institute of Aviation Technology. Oh, jadi itu lebih ke teknologi penerbangan kalau Betul. Indonesia. Berarti kalau UniKL ini ada MIAT, berarti ada kampus lain juga dong? Ada, betul. Apalagi nih di Apalagi? University of Kuala Lumpur nih? Kita ada 12 kampus. Wow. Di KL. 13. Wah, Wah, makin banyak. Tambah makin banyak ini. Boleh. Apa saja? Kampus tu macam dia terbahagi ikut course. Kalau IT dekat MIT, Oke. aviation dekat MIAT. So mereka punya fokus masing-masing. Fokus masing-masing. Dia semua tuh di Kuala Lumpur kah? Or ada di mana-mana? Ada dekat Ada di seluruh Malaysia. Oh, di seluruh Malaysia. Oh, jadi student tuh from Malaysia semua? Atau ada? Ada international student juga. Oh, ada international students. Mostly kebanyakan dari student mana tuh? Setakat ni di Vietnam mostly from Middle East. Middle East. Oh. You guys? Dan juga nih, for information for teman-teman semua, sebenarnya Apa nih? Kak Raina dan saya aslinya kita juga student exchange ke Malaysia tahun ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah balik. Jadi Kak Raina itu di MIAT Ya, di dan MIAT. saya di UniKL MyTech. MyTech. Jadi saya ambil course manajemen. Kalau kalian? Kalau kami semua technical. Technical. Ini kami ada dua. Ada 2 ya? Ini satu. Macam saya ambil aviation electronic, avionik. Oh, oke.
Atau macam kakak ni Mechanical. Mechanical. Saya avionics. Avionics. Oh, sama. Ya, kami Sama. lelaki So basically dalam UKMN ni kita ada 3 main course, main kursus lah. main So bachelor in aviation engineering technology, aircraft engineering technology in avionics. Okay. Lagi satu aircraft aviation technology, aircraft maintenance technology, Oh, maintenance ya. aircraft maintenance engineering, aircraft Oh, maintenance okay. engineering in mechanical. Lagi satu aviation management lah. Oh, jadi ada avionics, mechanical, and management. Oh, so korang mechanical? Mechanical. Saya mechanical. Saya dah mechanical. Avionics. Oh, saya ambil Sebelum kita management. jauh nih, kita kan udah paham nih avionics itu kan sangat spesifik. Coba kita kasih tahu dulu deh buat para penonton. Avionics itu apa sih? Nah. Boleh Kak Avionics. dijelasin dulu. Avionics apa sih? boleh. Avionic ni singkatan dia avionic, tapi nama panjang dia aviation electronic. Oh, aviation electronics. Kita akan belajar sistem-sistem in aircraft macam navigation system, Okay. radar semua tu. Radar. Electronics Basically ya? dalam kapal terbang punya sistem electrical yang Oh, okay. macam dalam cockpit tu. Oke. Berarti kamu kemarin belajar gituan juga dong? Aku kan ambil manajemen. Oh, Macam jadi- regulasinya gitu-gitu. Berarti apakah masuk ekspor impor juga? I think iya. Oh, berarti juga logistik dalam transportasi ada. udara? Ada. Oh, paham. Keren loh. Gak hanya belajar tentang udaranya saja, Betul. tapi juga tentang teknisnya, regulasinya, General keren management banget. juga ada. Jadi teman-teman yang mau exchange juga boleh nanti datang ke UNIKE Elmiat. Ya. Langsung datang ke weekendnya. Terima kasih loh kakak. Kan udah avionics. Oke. Sekarang kita tanya yang mechanical. Oke. Mechanical tuh mechanical engineering. Ini engineering ini teknik loh. Udah lah mechanical engineering lagi. Engineering udah mana perempuan. Wah. Strong. Padahal identiknya kan itu pekerjaan yang sangat laki Iya, ya. laki. Nah, gimana Boleh. nih kak tentang mechanical engineering? Engineering. Mechanical dia lebih kepada director aircraft yang buat repairing semua tu. Oh, di hangar ya? So masa saya masuk MIAT, saya ada PKP kan COVID. So saya tak terlalu banyak experience untuk hands on. Tapi sekarang dah intern, so ada experience masa tak intern lah. Oh. Barulah boleh participate dengan apa yang diorang repair semua dalam bahagian maintenance Oh, in okay. mechanical. So, jadi korang belajar tentang mechanical engineering, so the practical will be on the bakalan di company industry of MRO. aviation. MRO. Ya, MRO. Oh, MRO di Malaysia tuh apa? Maintenance Repair. No, di company. Perusahaannya. sekarang Ya. Sepang Aircraft Engineering SAE. Makanya kayak pada tegang-tegang banget ini. Relax dikit lah. Pada suara pada kecil-kecil semua. Coba kita supaya agak ringan dikit kita akan selingi dengan Makan. makan kali ya. Iya. Oke. Padahal belum. Mungkin lapar. Oh bener. Aduh. Kakak udah mungkin memang lapar udah. Makanya suaranya agak Suaranya kecil banget. Audio kita Boleh. jadi kayak kita dengarnya kayak bisik-bisik ya. Makan. Boleh kak, hari ini kita ada makanan tradisional dari Indonesia yang akan kita kenalin buat sahabat dari Malaysia. Malaysia ini nggak ada loh. Tapi kami tak bawa apa-apa, tak apa. Tak apa. Kita orang dengan kedatangan sahabat sekalian dah senang sekali. Nah. Boleh nih. Warna-warni. Oh, Ini mereka. hari ini kita ada rambut nenek. Nama rambut nenek. Nama dia rambut Boleh nenek. satu Anis. Nenek tu apa? Di Indonesia Boleh nenek tu kita apa? share juga. Grandmother. Nanti kita share. Kenapa nama dia rambut ni? Sebab Dia berserabut. teman-teman kena unboxing first Nah. tu. Ayah. Nanti akan tahu kenapa nama dia rambut nenek. Macam lubang. Macam seram sikit lah dengarnya. Lanjut. Rambut nenek. Rambut nenek. Rambut nenek. Different colours ni ada Different flavors. Mostly seharusnya macam tu, tapi Yeah. tak semua akan provide dengan flavor yang berbeza. Mostly dia ni manis, sweet. Sweet. so rasa dia sama lah semua. Rasa dia sama.
So sebenarnya dia kita sebut rambut nenek sebab tak apa. Bismillah, sudah bismillah. Buat makan laju. Suka makan laju. Bener. Apa? Potato kan? Oh, potato chips. Tapi fokus dia rambut nenek tu karena sebab di dalam ni ada macam rambut nenek. Ada rambut nenek. Serabut ni. Tak we supposed to eat. Like a sandwich. Bukan satu. Tapi tak tahu. Boleh aja sih sebenarnya, makannya bebas. Bebas. Oh ya. Ya. Tapi tak tahu rambut nenek siapa. Gimana rasanya? Dia macam snack. So kita buka macam ni. Semua langsung. Langsung bihap. Dah pegang sini. Ya. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ribet nih makan ini. Apa ribet sendiri? Dah tahu dah apa yang rambut. Karena di dalamnya tuh kayak rambut, cuman warnanya udah bukan hitam lagi. Jadi kayak rambut nenek-nenek gitu. Ya. Serabut ya? Serabut. Kalau bahasa Malaynya apa? Serabut. Oh, serabut. Memang serabut ya? Kita Sama. coba. Rasanya manis-manis. Iya, manis. So, biasa? Boleh coba yang kuning. Aku rasa macam family ya. Apa? Macam apa? Gula kapas. Kan? Dragon's Bread. Kan yang macam kat Korea tu. Korea pula. Tak tahu tu. Apa tu? Tak tahu. Mungkin first time makan. First time lah. First impression dia enak. Enak banget. Mau bawa pulang ke Malaysia nggak? Semua boleh kan? Boleh. Mau tambah lagi pun boleh. Makan laju. Ya, makan dulu. So, setelah kakak coba ini, rambut nenek menurut kakak gimana nih? Manis. Manis. Apalagi? Flavor dia? Rambut apa tuh? Crispy. Oh, I see. Ada pun macam lengket-lengket apa? Melekit. Melekit. Oh, melekit. Oke. Macam melekit. Ini Kalau makanan tradisional udah, kita kembali ke topik utama lagi nih. Masalah aviation dan University of Kuala Lumpur. Lanjut. Jadi terakhir tadi mechanical engineering ya. Oh iya, kita bahas mechanical ya? Iya. Oke. Kalau dari kakaknya internship atau masih belajar? Sekarang saya semester 7. Oh ya. Jadi tahun depan baru saya akan masuk ke internship. Oh. Jadi contoh subjek yang saya ambil untuk semester ni adalah aircraft maintenance and logistics, and then gas turbine tu. Oh, gas turbine. Oke. And saya juga buat FYP 2, final year project. Oh ya, final year project tentang apa? Macam Dia saya title tuh apa? saya buat research about analysis of ulcerated feathers on aerodynamic performance. Wow. Sebelum lebih jauh nih, keren banget tapi ada hal yang kayaknya perlu kita kasih tahu buat teman-teman. Apa? Sistem degree di Indonesia sama di Malaysia ada sedikit perbedaan. Perbedaan. Kalau kita kan degree 4 tahun nih. Betul. Kalau kakak-kakak degree berapa kak? Juga 4 tahun. Tapi semesternya 7 ya? 8. Oh 8? Tapi Internship. Oh internship tuh masuk 8. Sebab teman-teman aku di Johor, dia cakap dia ada 7 semester. dia tulai nak ikut course. Oh ikut course. Tambah ya, additional. Orang 8. Oh, Dia ada, okey. ada beberapa course, ada yang sekejap, ada yang lebih banyak. Oh paham. Jadi UNIKL tuh dia macam di bawah kerajaan atau swasta? UKL is Semi government. Semi government. Oh. Ada macam saya tahu tuh dia di bawah MARA ya. Ya. MARA tuh kepanjangan apa? Marah tu kerajaan. Majlis Amanah Rakyat. Oh, gitu. So what the function of MARA di dalam UKL? What they do? Mara dia ramai orang tak nak masuk UNIKL sebab diorang rasa macam masuk UNIKL ni bayar mahal. Oh, so, ya. macam kita orang yang degree, full course kita orang dalam 108,000. 108,000 ringgit. Tapi kalau dengan Mara, kita orang punya yuran pengajian, Mara akan bayar. So every month kita orang akan dapat lagi 800 allowance.
Iuran pengajian tuh apa? Yuran pengajian tu macam kita nak masuk SEM baru, kita kena bayar yuran pengajian untuk SEM tu. Oh, seperti uang daftar kuliah sama uang daftar- kuliah gitu okey, kali ya. So sebenarnya MARA tu berguna lah, tapi ramai lagi orang tak terekspos dengan MARA tu. Oh, so kakak disupport oleh MARA Support, dalam ya. pendidikannya seperti itu. So nanti dah habis belajar, yang total 108,000 tu kita akan bayar balik kepada MARA. Tapi dia ada persen, macam lagi banyak pointer lagi sikit kena bayar. Oh, berarti dah semuanya dibayar lagi. Bukan gratis tapi dikurangkan. Dikurangkan. Semakin tinggi nilainya, semakin kurang pembayaran yang akan harus dikembalikan. Kalau dapat 3.5 ke atas kena bayar 15% je. Wow. Tapi korang disupport oleh MARA kan? Ya. Nanti selepas graduate bakal Harus bekerja dengan di kerajaan government atau Tak, dengan tak, MARA. Oh, tak. Mana-mana. So dia free kan saja teman-teman nak pergi mana boleh. Boleh. Sebab dia nak kita belajar. Oh, belajar. Ya. Nice. Akademik ya? Academic. So, Academic important. Education number one. Education number one. Nice. Tapi kalau di aviation safety number one. Oh, kalau di Ya, aviation safety number one. Safety number I one. see. Nice. Kakak tadi internship di Sepang Aircraft Engineering. Hebat. Oh, coba dikit Kak ceritain Ya. Sepang Aircraft Engineering itu apa sih? tak apa. Kita Okay, pelan-pelan. Sepang Aircraft Engineering tu dia punya singkatan SAE. Ya. So dia company MRO since 2007. 2007. So 2017 Airbus take over SAE, dia beli company tu. So sekarang ni company tu under Airbus. Under Airbus. Company under Airbus di Malaysia. Oh, jadi dia orang maintenance for Airbus only. Ya betul, Airbus je kat situ. So sekarang ni internship placement saya dekat workshop. So saya involve dengan repair bahagian radome. Radome tu bahagian depan di kelas. Ya, I know. Yang tu. So ada lagi radome. Ya. Itu dia. Bagian kepala, Radar. bagian depan pesawat itu. Hidung. So tapi yang current workshop sekarang saya attach dengan sheet metal. Sheet metal tu skin aircraft. Wow. Bagian mana tu? Skin aircraft ni semualah satu. Oh, satu whole body of aircraft tu. Oh, maintenance all. Tak, kalau diorang ada detect any corrosion Damage. ke baru kita repair dia tu je. Oh, I see. Berapa lama udah? Internshipnya udah berapa lama? 5 bulan. 5 bulan lebih. Berarti kalau pesawatnya ada kerusakan di bodinya, nanti kakak yang akan repair lagi. Kalau untuk internship kita tak boleh participate dengan repair. Kita Oh, tak boleh observe langsung je. touch. Oh, I see. Kalau yang avionics internship tuh biasanya di mana? So kita orang sebab sekarang ni baru semester 7. Ya. So kita orang belum expose dengan internship industri. Tapi based on pengalaman yang sebelum-sebelum ni, yang student-student sebelum ni, dia orang akan intern di company yang buat Navigation. Mostly sistem aircraft Oh, system. sistem. aircraft system. Tapi tak semestinya aircraft system. Macam kita orang boleh pergi simulator, boleh. Oh. Even untuk macam duduk di kantor orang cakap. Oh, okay. Boleh juga. Tapi maintenance pun boleh juga. Maintenance for the electrical on cockpit, I think. Boleh. Boleh kan? Boleh. Tapi kita orang memang macam sama macam mechanical, kita Oh. tak boleh sentuh. We just Oh, tak observe. boleh sentuh. Iya sih. Just for your information nih teman-teman, ternyata Miat punya pesawat dan helikopternya sendiri untuk praktis. Betul? Betul. Keren. Jadi teman-teman yang datang nanti ke Miat bisa langsung melihat pesawatnya Miat. Helikopter pun ada. Ada. Wow, keren Even loh. bahkan mereka punya hanggar sendiri. Damn, hanggar sendiri keren. Ya, Gila, ini gila. udah full fasilitas banget. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mau ikut dan masuk dari ITL bisa ikut kredit transfer
ke Miat. Betul. Langsung praktis Betul. di lapangan, di hangarnya langsung. Iya. Apa sih sebutannya? Sorry, anak logistik kurang paham nih. Apa sebutannya? Hangar ya? Hanger. Hangar. Iya. Oke. Jadi dia praktis di situ. Right? So, teman-teman ini hari-hari akan praktis langsung dengan aircraftnya Miat. Bukan hari-hari lah, tapi kalau macam Ada tiap course, ya. Oh, I see. satu subjek. ya. Kalau ada subjek yang membutuhkan untuk Practical. practical, langsung Turun. based on your. Oh, keren banget, Ri. Nice. Keren. Keren. Keren, keren. Ya, lanjut keren, dimakan lagi. Kalau aus Sambil boleh minum. ngobrol aja. Iya. Kan judulnya tadi Lepa. Lepa. Oh ya. Macam kalau dekat ITL, korang kalau practical pun kat sini. I mean dekat korang punya universiti. Betul. Kita kalau praktikal ada yang di sini sama di kampus satu lagi Kampus di Rawasari. Oh, ada Jadi iya. kalau teman-teman dari engineeringnya ITL Trisakti, biasanya most of student akan praktikal di Rawasari. Iya. So we have two campus. Satu yang kampus ITL Trisakti yang di sini Cipinang. dan satu lagi ada di Rawasari. Untuk transportasi dan logistik. ITL pun keren juga. Wes, terima kasih loh Kak. Kita punya 2 kampus untuk Betul. satu title, transportasi dan logistik. Betul. Tapi kita juga punya untuk yang di jenis bidang lainnya. Ada misalkan akuntansi, terus manajemen kedokteran pun ada, accountant. Ya. Jadi kayak UNIKL juga, basically Trisakti juga memiliki banyak kampus. Ada kampus pariwisata juga, ada kampus manajemen juga, ada kampus transportasi juga. Hukum. Jadi mereka punya base-nya masing-masing. Iya. Banyak. Lebih banyak lagi UNIKL, 13 kan? Keren. Basically kita punya sama branch gitu ya. Jadi kalau student UNIK nak datang sini pun boleh juga. Boleh. Kan semestinya aviation kan. Betul. Boleh. Apa aja, logistik boleh, pariwisata pun boleh, Sistem aircraft pun boleh, boleh. sistem boleh. Apa requirement kalau kita yang dari Malaysia nak ke Trisakti? Requirement, I think you need kalian perlu paspor. First passport. Paspor. Terus I think there is beberapa file administrasi yang harus dipenuhi Iya. dulu. Nanti Subjek. ngomong-ngomong soal itu, Apa? kan teman-teman baru datang nih dari Malaysia. Ya. Kemarin prosesnya datang ke Indonesia gimana sih? Imigrasinya, segala macamnya. Coba ceritain dikit Capek dong. banget. Capek. Kenapa capeknya? Kenapa tuh? Sebab kita orang dari Malaysia tu dari pagi. Dari pukul 6 dah kena berada di airport. 6 pagi. Pukul 6, pukul 5 dah dekat airport. Lepas tu nak fly dalam 3 jam, 4 jam. Wah. Sebab kalau international kalau kita tak nak kita tinggal kan. Oh ya. Kena datang awal. Betul. Bila sampai kat sini tu dalam flight tu tak boleh nak tidur. Tak tahu dia macam Excited. Oh, excited nak datang Indonesia. Keren. 2 minggu kan? Keren loh. Ekspektasi bagus kan di sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua okey. Semua okey. Makanan sedap. lebih kurang Sedap. Malaysia. Enak banget. Keren. Udah coba makanan apa aja nih? Bakso. Bakso. Empal gentong. Mau gentong. Gila udah jauh juga beda. Apa lagi makanan Indonesia yang udah coba? Empal gentong. Ayam gepuk lah pasti. Oh, ayam gepuk. Takoyaki. Takoyaki dan Oh, King takoyaki. King takoyaki. takoyaki. Keren. Ada juga kemarin makan nasi padang. Nasi Oh, padang. Nasi padang tuh harus, itu important, itu mandatory food in Indonesia. Indonesia. Tahu lah semalam tu ada ayam yang warna putih tu, ayam apa? Ayam Oh, ayam pop. ayam pop. Oh, Ayam pop tuh salah satu khas makanan dari Sumatera Barat juga. Dia tuh kayak normally dari ayam kampung, Santan. sangat dikasih rempah segala macam. Dia mixnya dengan ada sambal khusus untuk ayam pop juga. Tapi sedap. 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 Keren. Unik kan?
Unik. Lain tu First time juga lah boleh tengok. nampak dekat Malaysia pun mungkin ada. Tapi yang ayam warna putih tu first time tengok. First time tengok ayam pop. Menarik. Ingatkan mayonis. Ya, macam warna It looks putih like ya. mayonnaise, Putih, right? bener. Jadi di Indonesia berapa bulan? 14 hari. 14 hari. Kemana aja nih tripnya? Kemana aja? Daripada Jakarta pergi ke Bandung and then pergi ke Kita ada stop, ada pit stop setiap tu. Oh, banyak stop. Si banyak store. So, dari sini Jakarta kita orang akan ke Bogor, pergi Cianjur, Cianjur, Oh, Cianjur. Cianjur, Bogor, Semarang. Semarang. Wow, banyak ya. Langsung padet ya. Padet banget nih 2 minggu. 2 minggu, jadi Kita orang pun full. akan pergi hiking ke Bromo. Wah, Wow, Bromo. ya guys, Gila, ini gila. keren banget. 2 minggu itu padet. Berarti nanti dari trip ini akan balik lagi ke Jakarta atau langsung nanti Malaysia. dari Daripada Surabaya balik KL. Oh, langsung dari Surabaya Iya. dari KL. Jadi ini kayak mobility or kayak jalan-jalan nih jadinya. Mobility. Mobility. Dua-dua pun boleh. Duduk pun boleh. Tapi mostly pun holiday ya. Kalau di Malaysia orang cakap sambil menyelam minum air. Oh, sambil menyelam minum Maksudnya air. sambil kita berjalan-jalan, sambil kita belajar mobility, kita berjalan. Oh. Kalau di Indonesia Sama juga. dayung. Dayung. Satu apa? Ayo. Ayo. Dayung Sekali dayung, Sekali dayung. 2-3 pulau terlampaui. Ah, betul. Apa lagi sekali? Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. So, Sekali menyelam. kalian hanya perlu sekali dayung, dia bisa lewat untuk 2-3 pulau. So tak payah kayu-kayu jauh lah. Iya. Sama lah macam tu. Sama. Iya, Mas. Gitu. So teman-teman dari Malaysia ada yang penasaran gak sih dari kita? Ada yang mau ditanyain gak deh? Iya itu. Kita di Ada kampus satu soalan. apa tuh? Boleh. Kan you guys pernah belajar di Malaysia kan? Betul. Ya. Jadi apa your first impression bila sampai di Malaysia? Duluan. First impression ya. Pertama kali datang Dia tak semestinya ni lah apa education, I mean overall. aku yang paling pertama kerasa itu teman-teman dari Malaysia itu pada humble dan baik-baik banget. Bener sih, bener. Baru malam pertama nih aku datang, langsung diajakin, karena waktu itu aku datangnya bulan puasa, Iya. langsung diajakin sahur bareng. Sahur. Sahur. So hari itu di kampus aku di Johor, di MITEK, kita lagi ada kegiatan sahur bersama. Jadi aku datang sore, malamnya langsung diajak Sahur. sama anak-anak lokal buat sahur bersama. Sahur itu buka puasa. Sahur tuh, sahur. Salah sebab dia cakap dia datang sore. Aku datang sore. Ha? Nah nanti pas malam, pagi subuh itu diajakin sahur Sahur. bareng gitu. Ini kan begitu kita takut. Sore Panas, petang kan? Sore, petang, petang, ya, betul. siang kalau di sana? Siang juga. Siang. Pagi? Pagi. sih sama. Siang beda ke kalau siang cerah. Oh, Pagi cerah. Cerah. Pagi pun cerah, tapi matahari Pagi, tuh pagi. atas kita. Serang tu siang tu Sebelum gelap lah. Ah ya. Jadi aku tuh waktu baru pertama kali datang langsung diajak pergi main, dibantuin cari kebutuhan yang kan baru datang nih. Baru datang. Pasti banyak dong yang Semuanya belum. Iya, jadi diantarin pergi Prepare-nya lah. prepare ke mall, beli apa segala macam yang dibutuhin. Jadi aku merasanya walaupun aku baru datang kayak udah sahabat gitu loh. Humble banget emang. Humble banget. Terus- Kalau kamu gimana? Cheerful banget orangnya. Betul. Sama. First impression-nya orang-orang dari Malaysia tuh cheerful. Oke. Terus habis itu kayak misalkan kita butuh apa mereka bisa bantu dan mau Betul. bantu. Jadi aku merasa bersyukur banget kayaknya. Iya. Udah mana kita kan minoritas ya di situ. Betul. Indonesia baru pertama kali datang, belum ada teman-temannya dan mereka untungnya juga gampang ngasih informasi, Iya. tahu itu. Gila. Jadi kita merasa kayak diterima dengan baik di Malaysia Benar. gitu. Alhamdulillah. Nah, kalau first impression kalian di Indonesia nih, kan baru sehari di sini, gimana Indonesia? sama je macam kata kamu, kita orang pun rasa macam very welcome, Very welcome. Lepas tu hospitality pun
disediakan. Tapi Macam kalau first day pun you guys dah bawa pergi makan. Benda yang paling penting sekali internet lah kan. Oh, Ah. Pun dah sediakan. I mean, you guys provide us to cari benda semua. So, Kan yang terpenting we feel perut ya. Very welcome. kita paling penting perut dulu. perut, kita harus makan. Kalau Jem, teruk sini atau Malaysia? Macet. Lebih teruk sini atau Malaysia? Macam sama kot sebab kebetulan kita gerak tu waktu balik kerja kan. Oh ya. Cuma driver di sini sangat very skillful. Oh, very skillful. Kayak punya cerita tersendiri deh kayak gitu. Coba ceritain ceritain. dikit dong kok bisa Ceritain. dapat driver yang skillful gitu. Macam Catat ya, siapa driver kita? I was to drive here, Dia mungkin tak bergerak kot kereta tu. Tunggu situ je. oh, so dia bisa cari celah untuk masuk-masuk lah. Nah, Kebetulan siapa drivernya? kita drivernya namanya udah Patopan. Patopan. Namanya udah Patopan. Di mana-mana jalan kosong dia terabas. Satset. Tapi kalau di Malaysia nggak boleh kayak gitu ya. Sama. Makanya di Indonesia juga nggak boleh ya. Tapi karena kita demi situasi. situasinya urgent parah ini. Nganterin orang Malaysia ke ITL kan urgentnya. Urgent. Makanya Penting. Patopan itu satset. Satset. Ada lagi gak yang mau teman-teman tanyain, aku penasaran dari kita atau dari mahasiswa Indonesia? Ada. Mungkin kalian ada nggak sebelumnya itu tahu nggak kalau misalkan kita tuh ada kredit transfer, kalian pengen nyoba atau emang dari kampus UNIKL tuh nggak ada buat kredit transfer? Kita orang memang pernah cuba untuk buat credit transfer. Oh ya. Tapi untuk technical student, dia bukan tak boleh tapi sikit sangat subjek yang boleh transfer. Contoh hari tu nak try apply, kita orang boleh apply dalam 1-2 subjek je. So kalau kita orang tetap pergi 6 bulan belajar 2 subjek je. So nanti kita orang balik KL, kita Belajar orang lagi. kena drag extend untuk cukupkan subjek. Oke. Kalau gitu, karena aku di MITEK ya, mungkin kayaknya berlaku hal yang sama. Jadi solusinya bagi teman-teman itu waktu itu mereka pergi di waktu intern. Jadi dia settlekan internship. Jadi waktu semester 1 sampai 6 mereka tetap stay di Malaysia. Terus semester 7 teman aku yang di Malaysia waktu itu di BTEK dia pergi ke Germany. Oh Germany. Ya, jadi dia gantikan intern dia dengan pergi exchange ke Jerman. Aku rasa ini bisa juga untuk ke teman-teman dari MIAT. Iya. Jadi Ini kita masih bisa semester 7 kan? Betul. Berarti next semester tuh internship. Yes. Boleh lah. Boleh lah Boleh. datang ke Indonesia. Iya, datang lagi. Boleh Bisa. Bisa. Boleh je. Lu buat. Memang ada. Lu gua ya. Biar Memang bisa internship, kalau internship memang boleh keluar daripada Malaysia pun. Tapi okay. requirement untuk MARA support 100% dalam segi allowance dengan transportation kena 3.75. Oh, harus GPA-nya harus 3.75. Ya, Kalau orangnya harus pintar. Oh, rasa kalau dia punya pointer rendah pun dia still boleh keluar, tapi ada certain things dia kena bayar sendiri. Oh, sama macam ITL. Trisakti kita pun ada scholarship. betul. Scholarship yang regular. Ya. Scholarship dia tuh macam kalian lah. Apa? Academic test. Ada academic test, Ya. ada minimum GPA juga. Ya. Nih kayak Karena ini kemarin katanya disupport oleh beasiswa juga Karena. Alhamdulillah. Yes, keren. Jadi kayak flexing ya saya aja. Flexing ya. Jadi kemarin berarti Karena udah gak bayar lagi buat uang kuliah di Malaysianya. Uang kuliah di Malaysia sih enggak, karena kan uang kuliah di sini untuk di Malaysia dibayar sesuai dengan dan sama buat bayar kuliah di ITL Trisakti. Tapi untuk biaya visa ataupun biaya hidup di sana ya kita cover sendiri. Betul. Gitu. Jadi teman-teman juga di MIAT katanya juga ada asrama ya buat mahasiswa-mahasiswanya ya. Betul ada. Tapi dekat MIAT Sepang saja ada asrama. Oh, Dekat ya. MIAT Subang tak apa. Iya, I see. Subang ada. Jadi bagi mahasiswa yang masuk MIAT, berarti untuk seluruh semester atau semester 1, 2 doang yang akan tinggal di asrama?
Depends. Untuk semester 1 wajib asrama akan diberikan hostel lah. Tapi untuk semester 2 and onwards pelajar Uni KL perlu collect merit hostel untuk duduk di hostel. So mereka kena kirimkan permohonan terlebih dahulu. Pergi join event untuk collect merit and then ada skor student yang boleh untuk join asrama. Bagus loh. Bagus, maksudnya biar nggak penuh juga. Iya. Ya kan. Dan buat teman-teman juga nih, aku di Mytek juga di asrama. Kasiannya Mytek ya sendiri ya. Ini di sini. Oh iya lagi. Ini pada anak aviation semua ya. Aduh. Gimana Myteknya gimana? Aku Di Mytek sendiri deh. ya nggak apa-apa. Justru Ada soalan. Kalau macam dekat Mytek kan, bahasa Malaysia ni jadi barrier untuk belajar. So far menurut aku enggak sih. Gas. Enggak terlalu jadi penghalang gitu karena mungkin karena bahasa kita satu rumpun jadi enggak terlalu berbeda. Jadi untuk bersahabat, berkomunikasi dengan teman-teman Malaysia jadi enggak terlalu susah. Jadi saling memahami dan ternyata juga teman-teman di Malaysia nonton sinetron YouTube Indonesia dan aku juga pada nontonin YouTube Upin Ipin. sejujurnya Upin Ipin adalah Upin Ipin sangat membantu. Iya benar. Guru pertama kayaknya deh buat belajar bahasa Malay. Core memori kita tuh Upin Ipin. Kalimat yang paling tagline betul. Dan ternyata di Malaysia enggak kayak gitu ya. Oh ternyata enggak. Enggak ada yang betul enggak ada ya. Upin je macam tu. Upin Ipin aja macam. Dan yang botak-botak juga. Iya. Yang mana? Upin Ipin botak. Apakah memang fashion Malaysia juga suka botak-botak? Banyak. Itu pun Upin Ipin sih. Upin Ipin ya. Oke guys, dari sekarang berarti yang botak-botak dan betul-betul itu cuman Upin Ipin. Ya, jangan salah kaprah ya. Betul. Oke. Nak tanya Boleh. Dulu Raina dengan Syafa dulu ada buat exchange student dekat Malaysia kan? Betul. Ya. So macam mana expenses? Dia monthly expenses lah. Compare to Jakarta. Indonesia. Oh, Mungkin dapat jadi ni apa? referensi untuk teman-teman. Boleh. Pengeluaran aku per bulan mungkin karena aku di asrama juga dan kantinnya juga alhamdulillah sangat harganya sangat affordable. Jadi aku tuh sebulan habis kira-kira include dengan pembayaran asrama ya 1.000 deh, 1.000 ringgit. Aku nggak tahu itu termasuk hemat atau enggak. Tapi menurut aku cukup dengan 1.000 ringgit kisaran berapa ya kalau dirupiahin ya? 3 juta. 3 juta include asrama. Betul. Dan itu menurut aku udah bisa pergi main juga, pergi kemana-mana segala macem. Kayak living cost Living costnya range 900 sampai 1.000. Oke. Kalau di Miat sendiri kan ada hostel juga ya. Mungkin kalau misalkan ada hostel bisa mirip-mirip juga. Betul. Karena kalau misalkan di Kuala Lumpur tuh sejujurnya malah kayak lebih murah daripada di Mytek, daripada di Johor. Mytek di Johor kan? Ya karena kita di sebelah Singapura ya, jadi mostly teman-teman juga bilang gitu, living costnya karena dekat dengan Singapura jadi agak pricey. Betul. Kalau misalkan di Miat sendiri sih di lingkungan Miat ya, di Subang nih. Saya kan di Subang gitu. Terus habis itu kalau misalkan di dekat Subang, expensesnya mungkin about 1.000 juga, tapi itu exclude dari apartemen. Karena kalau misalkan di Subang tuh nggak ada apartemen kan? Nggak ada dorm. Hostel. Ya, Tak ada hostel. So untuk makan dan segala macam 1.000 lah. Tapi di luar transport dari apart ke rumah gitu Iya, ya. exclude lah. Apart ke rumah nggak tuh? Apart ke kampus. Apart ke kampus. Oke. Tapi Itu kan Indonesia. bentar. Oke, kalau misalkan dibanding dari expenses sama pengalaman yang kita dapat itu Worth it. worth it parah. Gila. Itu versi kita. Iya, versi Nah, kalau kita. versi orang lokal Malaysia nya nih, expense per bulannya berapa nih? Iya. Kira-kira. So kita bisa bandingin antara
Nanti kan teman-teman bisa lihat ini Ya. expense kita, ini normalinya Malaysia berapa Betul. gitu. Atau emang kita yang boros aja. Atau kita yang boros. Iya. Ayo, di mana? Tapi lebih kurang pun. Lebih kurang. Lebih kurang. So untuk macam saya personally pun duduk rumah sewa. Hmm? So monthly untuk rumah sewa 300 lah, 300 ringgit. RM300. So kalau drive kereta minyak sebulan tu around 300 juga. 300, okey. 300 600 sebulan. dah. Makan 300 juga. Semua 300. Oh, semua 300. So Semua 300. satu hari RM10, 30 hari RM30. 300. 300. 300. Sama ni. So apa lagi? Kalau mau itu Jajan-jajan. Jajan-jajan, borak lepak. 1,200 lah. 1,200, 1,300. Itu Ini untuk yang orang yang duduk rumah sewa lah. oh, rumah sewa. Kalau macam Misha dia duduk hostel. Hostel. Kalau kakak gimana nih? Kalau versi hostel nih, harga Hostel. hostel nih. Harga hostel 120. Oh, 120. 120. 120, lagi murah ya? Lagi murah dari Wow. Satu semester kan? Satu bulan. Oh, 1 bulan. 1 bulan. Oke, jadi itu dibayar pas mau masuk 120. Setiap bulan bayar 120. Iya. Oke, hostel 120 nih. Kalau untuk Makan. transport, makan dan kalau itu Transport hostel selalu. transport tak ada. Transport Oh, ada. sebab kita dalam kampus Iya, lah. dalam kampus. Jadi dah jimat duit. jimat duit. Kalau makan gimana kak? Makan sehari selalu dalam 10 ke 15 ringgit je lah. 10-15. RM50,000. 50,000. So, 50,000. satu bulan tu habis around 200-300. 600 macam tu. Oh, 600. 600 udah semua. 600 ringgit dah semua dah. Jajan-jajan. Oh, lebih hemat lagi ternyata. Kayak kita yang boros. Kita yang boros ya. nih kayaknya. Emang agak impulsif ya. Tunggu dulu. Mana tahu kakak-kakak lain bisa memberikan referensi harga lain, jadi kita nggak Oh, iya, terlalu pricey gitu loh. Betul. Kalau kakak gimana nih kak? Kakak ini dulu. Kakak dulu deh. Harga Dia dulu kakak. Ini lah. Iya. dua kakak. Kakak Anis. Kakak Anis boleh. Boleh, boleh. Living cost untuk 1 bulan. Yang untuk intern sekarang ni. Iya. Intern boleh juga. Kalau kita orang intern, kita orang kena sewa rumah dengan strangers kan sebab tak sama tempat intern. So rumah tu dalam 200.5. Lepas tu makan dekat company, kita orang bayar lauk je. Oh, Sebab bayar. nasi subsidi daripada company. Oh. So sehari belanja untuk makan RM4, RM5 je. Wow. So dia depends on orang. I see. So keluar duit minyak pun kita orang share kereta sebab ada pekerja yang duduk nearby situ, so kita pergi sekali. Minyak RM80 je sebulan. So 200.5 rumah termasuk dengan api air. Oh, Lepas okey. tu minyak 80, lepas tu dia belanja sehari RM5 macam tu je. Oh. So Lebih hemat Kalau ya. kira-kira 1 bulan tu habis Untuk makan? Ya, Semua. semua. Dengan pergi main juga, pergi lepak, RM4.5 round-round. RM6 juga je kot walaupun dari luar sebab kalau dah intern tak sempat nak lepak penat. Oh, dah letih. Betul, Balik betul. pulang tidur dah. Tidur. Dulu Kalau kakaknya kakek, gimana kakek? kakek. 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 Kak Kai. Ya. Kalau saya Kencang. mungkin antara dia orang saya paling boros lah. Oh, I see. Saya kalau rumah pun 300. Rumah 300. Ya, sebab 300. Duduknya sama rumah. Duduk satu. Oh, satu rumah. Kakak ini. Lepas tu Serumit ah. House. satu housemate. Lepas tu kalau saya kereta punya minyak Lagi banyak. Kenapa lebih seminggu tu 100 lebih lah. suka jalan-jalan ya? Trip selalu ni trip. Iya. So, untuk kereta 100, Seminggu 100 so monthly ada 4 minggu lah. 500. 500 around situ. Terus untuk food and Makan mungkin 400 ke 500. so Range tu tak bis. Lepas tu yang lebih tu ikut mood.
Ikut mood. I Nak beli see. barang ke kan? Tak, kita tak tahu. So dia range antara 1.500 1.000 ke 1.500 Kan? Tapi ada juga sih yang mirip-mirip kita ya ternyata. Ada juga ternyata. Ada juga. Kita nggak terlalu boros Betul. ternyata. Mungkin karena kita orang luar juga, jadi Betul. kita harus merasakan. Semuanya dicoba. Iya, semuanya dicoba. Gitu. Jadi Kalian buat mau teman-teman- dicoba, mau nyoba juga kan? Atau Iya. lebih lama di sini? Iya. Sebulan. Exchange lah sekalian. Oh iya, 6 bener. bulan di sini. Bener. Dirasain. Internship bisa tadi kan katanya. Betul. Jadi referensi juga nih buat teman-teman. Bukan harga yang fix, cuman rata-rata atau average Ya. pengeluaran yang akan di expense selama di Malaysia. Selama sebulan. Kisah dan segitulah. Betul. 1.000 ya kira-kira. Kira 1.000 sampai 1.500. Betul. Amannya di situ. Amannya bukan aman, average. Oh iya. Kita bilang aman nanti kalau dia keluar banyak, bohong nih kakaknya nih gitu loh. Enggak, kita nggak kasih hoax kok. Kita nggak kasih hoax. Betul. Dia boleh bawah lagi. Boleh. Kalau puasa kan lebih murah lagi. Puasa lebih murah lagi. Kalau puasa. Rasanya lagi lurus sebab banyak bahasa. Oh betul. Bener lagi. Betul. Aku rasa aku borosnya di situ deh. Oh ya kan ini Jajan mulu kalau lagi bazar. bazar. Di Malaysia itu kalau bulan puasa hampir tiap hari di tempat-tempat publik ada bazar. So teman-teman yang nak beli snack atau makanan berat pun bisa di bazar. Betul. Jadi kerja jajan aja mulu. Terus juga kalau misalkan itu kan kita tuh pas Ramadan ya exchange-nya. Ada juga mereka buka untuk summer semester. Ya, Selain itu kalau misalkan di sini itu semester ganjil. ya. Jadi semester ganjil. Jadi kalau misalkan kita tuh ada semester ganjil dan genap. Ganjil tuh lebih ke summer semester. Kalau misalkan semester genap tuh spring semester. Jadi kita nih berdua kemarin spring semester, Betul. semester genap di sini. Nah, pas semester genap itu kita experience si Ramadan itu. Makanya impulsif banget tentang bazar-bazar. Ya, betul. Karena di Jakarta banyak bazarnya. banyak, cuman kayaknya lebih deket diakses di sana jadi. Benar. Dan mungkin karena Makanannya juga makanan juga enak-enak, Iya. langsung cari. jarang juga ada di Indonesia kan. Betul. Apalagi ya kayak mau ditanya ya? Kita tanya, kalian tuh di sini ISEM ya? Ya. ISEM tuh apa? ISEM tu International Student Exchange Mobility. Mobility. Jadi kayak untuk mobility aja kah atau ada seminar-seminar juga dari kampus UniKL yang bakal diadain di sini atau gimana? Ada banyak aktiviti actually dalam ISEM ni. Contohnya macam tadi pagi kan ada General talk lecture. from the lecturers Ah, ya. and then we share our knowledge with you guys. And dalam masa yang sama kita orang experience the culture here. Pergi ke banyak tempat dekat Indonesia ni. Kita juga buat juga CSR. Oh, CSR. CSR tuh apakah sama dengan CSR Indonesia? Ini penasaran nih. Indonesia CSR macam mana? Kalau kita juga CSR juga kembali membantu masyarakat juga, lebih Iya, memberdaya, sosial. bersosial. Apakah hal yang sama seperti juga? Sama. Macam last previous ISEM kita orang pergi ke Thailand. CSR kita orang pergi Rumah anak ya. rumah anak yatim tu. Bukan, dia macam tempat tu kena banjir dulu kat Narati White. So, kita orang punya sekolah tu macam dah Oh, udah rusak ya. dah macam Oke. So kita orang pergi situ untuk bergaul lah dengan budak-budak tu buat paper play. Cheerkan dulu. Oh, financial support or sosial? Sosial. Sosial. Okay. Untuk penduduk kampung, kita orang buat sumbangan Al-Quran. Sebab kita orang memang dah tak ada kampung. Oke. Di Trisakti juga lumayan ada CSR juga kan banyak. Aku dulu pernah ikut ke Gempa Cianjur. Oh, Iya, jadi Ke sana. waktu itu kita jadi volunteer untuk teman-teman sebagai support juga buat iya. teman-teman yang di Kayak Cianjur. sembako gitu juga ada. Ada, waktu itu kita juga ngehibur anak-anaknya juga. You guys know sembako? Tak tahu. 9 bahan pokok. It's Jadi itu kinda gula. 9 important things that you need to have.
untuk living sehari-hari macam Iya. Beras, which is gula, beras, gula, tepung, minyak, apa lagi nih? apa lagi? Ayo ya lupa. Apa lagi ya? Yang tu untuk apa tadi? air. 9 bahan pokok bahan pokok Sembako. guna kehidupan kebutuhan hari-hari. hari-hari. Keperluan harian. Keperluan harian tuh kayak beras, gula, gitu-gitu kan pokok. Makanan yang basic Yang basic sangat, Sandang minyak, pangan papan. sandang pangan papan gitu-gitu ya. Gandum. Gandum tuh lebih ke nasi diganti mungkin di bahan Karena pokok ya. kita kan Beras. memang kebanyakan masyarakat Indonesia konsumsinya beras. Jadi Iya. bagian Sumatera itu mostly beras, tapi kalau bagian kayak Papua itu sagu, terus macam-macam lah. Setiap Tapi mostly bagian beras. lain. Ada khasnya masing-masing dengan karbohidrat. Balik lagi ke aviation. Betul. Aku mau nanya nih, menurut kalian aviation ataupun regulasi, pernah belajar regulasi atau tahu regulasi di Indonesia gak? Indonesia. Pernah kayak tahu lah ya generalnya. Regulation in aviation ke in Aviation tentang Indonesia. Atau mungkin pendapat teman-teman tentang Boleh. aviation Indonesia Ya. gimana nih? sana. Saya tak tahu lah kalau benda ni betul, tapi kalau apa yang kita belajar apa yang saya tahu, Iya boleh. mostly kalau Asian country dia kan pakai dekat FAA ataupun ICAO punya regulation. So basically kita punya regulation memang akan sama. Sama. Tapi kalau misalkan country sendirinya, menurut kalian prefer untuk bekerja di dalam negeri atau di luar untuk bekerja? Semestinya nak keluar. Kenapa supaya itu? lebih what you call it, lagi luas experience. Tadi So kita bisa mengenal culture budaya lain juga. Tadi dia bilang salary juga. Kenapa salary? Kenapa bahas salary? Mungkin dia nak Sendiri simpan duit penting. banyak-banyak. Boleh, boleh. Itu untuk masa Untuk depan. investment ke depan, ya. Kenapa Keren. menurut kakaknya salary luar negeri lebih high atau gimana? Prefer untuk Pada pendapat saya, bila kerja dekat luar negara, salary tu dia macam lagi tinggi lah. Lagi Contohnya tinggi. macam kerja dekat Middle East ke kan. Oh, yes, benar. Itu juga kalau misalkan minyak Middle East tuh, wah banyak nih gitu. Terkenal banget dengan Iya. minyaknya. Oke, terima kasih banyak buat kakak-kakak semua. Kita sangat berterima kasih. Dan juga Conclusionnya hari ini, banyak juga informasinya hari ini. informasi kita tuh hari ini. Tentang living cost di Living Malaysia buat cost. mahasiswa. Course juga di MIAT, Betul. di ITL. Tentang aviation terutama. Betul. Jadi kalau misalkan kalian berminat dari apa yang pengalaman-pengalaman yang kita sharing tadi, boleh untuk sekalian marketing juga nih, promosi kita. Sekalian promosi kita. Bener. Boleh langsung join dengan ITL Trisakti Iya, biar bisa ikut kredit transfer ke Malaysia. Betul. Tidak hanya di MIAT, dia juga ada di MyTech. Ada juga di MIDI. Betul. Ada juga di MIMED. MIMED. Jadi ada yang khusus aviation, Aviation, ada yang maritime, ada logistik. Jadi bisa. spesifik banget. Benar. Bisa diantarkan ke semua UniKL dengan spesifik bidang Bagus. kepada expertnya. Benar. Dimana di situ banyak praktikalnya. Langsung dengan pesawatnya. Betul. Kalau yang maritim tentu langsung bahas dengan Iya, lautnya juga. ada portnya. Karena aku di MITEK ada langsung gudangnya. Wow. So, join ITL Trisakti dan jangan lupa kunjungi sosial media kita. Ada IG, Instagram, Ada IG. ITL. Ulang dekat nih begini tuh. Oke. Jangan lupa kunjungi Ya, jangan lupa kunjungi ke sosial media ITL Trisakti. Ada IG kita ITL_Trisakti Jakarta JKT. Terus Ada juga YouTube. Betul. Ada TikTok juga, Ada ada juga Twitter, LinkedIn pun ada. LinkedIn pun ada. Jadi Semua platform kita
like, comment, and subscribe. Betul. Oke. Untuk dari UniKL pun ada pun juga untuk promosi kita. Ada Twitter, Instagramnya juga. Semestinya ada. Kalau nak tengok macam nak survey UniKL, kita ada UniKL page, Oke. UniKL page. dekat IG. Oh, Boleh tengok. Instagram. So guys yang pengen follow atau kepo tentang UniKL bisa follow di UniKL page. Betul. Oke, see you, bye bye, and see you tomorrow. Bye. Ladies and gentlemen, portal ready to take off.